Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Ah, cuaca hujan agak dingin. Memang enak minum kopi yang hangat. Jujur saya semula bukan penggemar kopi, saudara. Saya minum kopi cuman saya cuman social drinker. Jadi dulu kalau ada persidangan gereja, ada pertemuan pendeta atau acara lah di gereja, kebanyakan ya teman-teman saya pada ngumpul di seputar meja yang menyediakan kopi, teh, ya saya ikut ngopi lah sedikit-sedikit, kopi saset kebanyakan. Nah, tapi sejak di GKI Gading Indah ini, saya diracuni oleh beberapa teman yang mulai mengajak saya minum kopi yang menurut mereka lebih benar caranya ya. Kopinya ya dari biji kopi yang digiling lalu diseduh sendiri, mau caranya apapun ya, mau drip atau mau digunakan ditubruk atau mungkin espresso, apapun caranya, tapi ya kopinya ya mestinya kopi hitam ya seperti ini yang nggak terlalu ditambahin susu. Kebetulan saya tidak suka susu ya. Gula juga karena saya sejak beberapa tahun harus memusuhi gula, tapi kebetulan karena memang rasanya kopi lebih enak kalau begini ya. Kalau kopi yang terlampau manis, apalagi seperti yang banyak dijual di kafe-kafe begitu, yang warnanya aja sudah tidak hitam ya, tapi coklat malah cenderung putih, rasanya kebanyakan susu, manis. Ya mohon maaf ini soal selera, tapi buat saya itu mah bukan kopi. Kopi yang mesti begini, hitam, mungkin agak gelap, agak ringan, agak cerah, tergantung jenisnya, tergantung cara seduhnya, tapi ini yang lebih enak. Dan katanya kopi itu mesti ada unsur acidity ya, asam, ada unsur bitterness ya, bitter, pahit ya, lalu ada unsur sweetnya, tapi bukan karena gula tapi karena bijinya sendiri, lalu ada body ya, rasa, kepekatan rasa kopinya itu yang menentukan nanti cita rasa kopinya seperti apa. Dan yang menarik dari kopi ini, kita mungkin bisa agak berfilosofi ya, merenungkannya dan menarik manfaatnya atau maknanya buat hidup kita. Bahwa memang dalam hidup ya tidak selalu kita mendapatkan apa yang manis, apa yang menyenangkan, apa yang penuh dengan gula-gula gitu ya. Wah, rasa yang begitu manis sampai begitu rupa. Bahkan kadang-kadang manis yang norak yang banyak kita temui dalam minuman-minuman yang sekarang sedang ngetren gitu ya. Apalah namanya itu, minuman-minuman bergula tinggi. Kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu yang pahit, yang asam, tapi yang memang membuat diri kita lebih waspada, lebih cenghar, lebih fokus dalam mengatasi atau dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Nah, kita pun juga mengatakan begitu, bahwa apa yang namanya penderitaan justru bisa dipakai Tuhan untuk mengasah diri kita menjadi makin berpengharapan, menjadi makin dimampukan menghadapi hidup ini dengan segala tantangannya, membuat kita menjadi pribadi yang makin tangguh, yang makin dewasa dalam hidup beriman, dan karenanya makin bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi jangan takut dengan kopi yang pahit, asam ya, yang gak ada pemanisnya. Justru kata orang ini yang lebih sehat, saudara, daripada tadi itu ya, kopi-kopian yang rasanya kalau Anda minum lebih banyak rasa coklatnya, susunya, mokanya, whatever lah, segala macam rasa lainnya. Itu mah paling tidak menurut saya bukan kopi. Kopi ya mestinya begini, tapi tentu Anda bisa punya pendapat sendiri. Jadi biarlah kita belajar sama seperti kopi yang mungkin pahit, mungkin asam, mungkin tidak manis,
tapi justru lebih bermanfaat, berfaedah buat tubuh kita. Itu juga sebetulnya yang terjadi dengan pergumulan, tantangan kehidupan kita. Mengasah kita, memampukan kita, memahami siapa kita, siapa Tuhan, Tuhan yang menguatkan, menyertai kita, membimbing kita, membentuk kita setiap saat. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya mau ngopi dulu. Ya, kalau Anda jangan ngopi, Anda kan habis ini tidur. Ya, ini syutingnya pasti bukan malam-malam. Jadi saya boleh dong ngopi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup yang Kau berikan kepada kami. Bahkan termasuk juga pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, ketika kami harus diperhadapkan dengan situasi, keadaan yang tidak kami inginkan, atau kami harus mengalami hal-hal yang tidak kami harapkan sebelumnya, baik itu mungkin sakit penyakit, pergumulan, atau kami harus berhadapan dengan kondisi, keadaan, atau orang yang menyulitkan kami. Kami percaya semua itu dapat Tuhan pakai untuk makin menguatkan iman kami, makin membuat kami dewasa, membentuk kami semua menjadi pribadi, keluarga, bahkan gereja yang makin baik dalam berpengharapan, makin tangguh, makin mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan pada akhirnya terus memuliakan Tuhan, bahkan dalam kondisi-kondisi yang sering kami anggap tidak ideal. Biarlah dengan demikian kami dimampukan untuk menyatakan kasih berkat Tuhan dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, beri hikmat pada para pemimpin, beri kesatuan hati kepada kami semua sebagai masyarakat, sebagai warga negara, untuk terus melakukan apa yang baik untuk kehidupan bersama. Kami mau berdoa untuk dunia kami, khususnya untuk daerah-daerah yang mengalami berbagai kesulitan, peperangan, pertikaian, konflik, bencana alam, seperti yang baru-baru ini terjadi di Turki dan Syria. Tuhan yang boleh menguatkan setiap orang yang menjadi korban, Tuhan yang mampukan mereka-mereka yang terlibat langsung dalam upaya memberikan pertolongan, dan Tuhan yang boleh jadikan banyak orang di berbagai belahan dunia sebagai berkat buat mereka yang membutuhkan, baik secara langsung, materi, tapi juga lewat doa, lewat perhatian, lewat dukungan yang lainnya. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk setiap upaya kegiatan yang berlangsung. Kami berdoa untuk proses pembuatan program pelayanan yang sedang berlangsung untuk tahun pelayanan yang baru. Kami berdoa untuk panitia Paskah dalam mempersiapkan rangkaian acara Paskah. Berikan hikmat, berikan kekuatan, dan biarlah kami semua boleh juga mengambil bagian sesuai dengan apa yang menjadi porsi kami. Kami berdoa secara khusus untuk beberapa pasangan yang beberapa minggu ke depan akan diberkati pernikahannya di gereja kami. Untuk pasangan Yanda dan Siena, Yohanes dan Ami, lalu Kevin dan Karina. Berikan sukacita, mampukan setiap pihak yang akan melayankan ibadah, sertai juga keluarga agar boleh merasakan sukacita itu. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan berbagai pergumulan, baik ekonomi, pergumulan relasi antar anggota keluarga, dan terutama juga mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan. Secara khusus kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Kezia Nathanael pasca tindakan medis yang dijalani. Biarlah pemulihan itu boleh berlangsung dengan baik, serta boleh juga didukung oleh keluarga yang tentunya berserah, bersandar kepada Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah kami menerima istirahat yang baik pada malam hari ini, sehingga besok kami boleh menyambut hari dan panggilan baru dari-Mu. Dalam satu nama kami berdoa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.